Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah rahimahullah, senang takmir Masjid Al-Muhajirin dan juga para santri Darut Tahsin yang sudah pamit di Al-Muhajirin. Pagi ini kita sudah masuk ke tanggal 1 bulan Rajab. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Tentu salawat salam kita tak lupa aturkan teratur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan asbab beliaulah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Rasulullah kita tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Beliaulah yang telah membawa dinul Islam, menghantarkan bangsa yang hidup dalam kejahilan sehingga disebut jahiliyah, menjadi mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, pagi ini kita coba membuka satu buku yang saya tulis tentang kumpulan hadis-hadis sahih yang saya kutip dari kitab Al-Jami' As-Shaghir. Coba pertama ke dulu saja Pak, dibagi satu-satu, nanti setelah pakai kita kumpulkan lagi. Terus Farhan dibagi ke jamaah saja, santri nanti terakhir kalau masih ada. Dulu satu-satu. Minta satu duluan. Minta satu. Yang sudah memegang buku bisa dibuka halaman 28. Halaman 28. Halaman 28. Hadis yang tercantum dalam buku 100 hadis sahih metode Hijai dan Adadi yang Malaysia saja dulu ya, yang dikasih. Kalau masih ada sisa kasih teman-teman yang Malaysia. Kalau yang Bertasin kan sudah punya, sudah pernah baca, pilih depan tuh, kasih yang Malaysia. Ada 14 pelajar dari Johor yang mengikuti pelatihan Nahwu Shorof selama 21 hari, dan hari ini adalah hari penutupan.
Hadis 100 hadis sahih ini adalah dikutip dari kitab Al-Jami'us Shaghir karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang kita kenal dengan kitab tafsirnya juga Tafsir Jalalain. Nah, kalau Tafsir Jalalain itu dua Jalaluddin, namanya dua orang, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, sama-sama namanya. Yang Jalaluddin yang satunya wafat diteruskan juga oleh yang namanya Jalaluddin yang kedua. Hadis 100 hadis ini ditulis dalam format atau susunan sesuai dengan huruf hijaiyah. Maka pembicaraan dalam hadis ini beragam. Kalau dilihat maksudnya apa? 100 hadis metode hijaiyah dan adadi. Jadi disesuaikan dengan urutan huruf hijaiyah. Lalu setelah selesai urutan huruf hijaiyah ditambah dengan bilangan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau yang hijaiyah, contoh huruf hijaiyah alif, ba, ta, tha, jim, ha, berarti urutannya dari alif. Namun disederhanakan agar mudah dalam penulisan hamzah, itu hamzah. A, maka akhirnya diawali dengan hamzah fathah A. Ketika kita buka nanti halaman 1, A dulu. Akhiruma takallama bihi Ibrahimu hina ulqiya fin nari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kandungannya sesuai hadisnya. Kalau yang tadi yang A yang pertama, yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika hendak dilempar ke dalam api oleh raja yang zalim, yakni Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hadis pertama. Nah, supaya banyak hamzahnya itu berharokat fathah, kasrah, dhammah, a, i, u. Mau cari yang harokat kasrah i, idza usidal amru ila ghairi ahlihi. Ini yang di halaman pertama. Fantadhiris sa'ah, apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, sabda Rasul. Nanti geser yang u, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Ingatlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah mati, jangan diingat-ingat keburukannya, simpan keburukannya. Walaupun kita tahu itu yang meninggal orang tidak benar, tapi jangan diceritakan, diam saja. Kalau tahu baiknya, baiknya saja. Karena kita tidak tahu kalau Allah sudah mengampuni dan membicarakan keburukannya tidak ada untungnya bagi kita. Nah, itu urutan yang ketiga, a, i, u, ba, bi, u, dan seterusnya. Nah, mengapa tidak sesuai dengan tema saja? Ini hanya metode supaya kita mudah mengingat kalau mau menghafal hadis-hadis Nabi. Oh, tinggal ingat akhir, tinggal ingat idza, tinggal ingat udhkuru, tinggal ingat basyirin, tinggal ingat mi'sama.
tinggal diingat bu'ithu a i u ba bi bu ta ti tu sampai nanti dzaqa ta'mal imani man radiya billahi robba, terusnya zimmatul dzu dan seterusnya. Jadi mengingatnya dengan mengingat huruf hijaiyah. Maka alhamdulillah santri banyak yang sudah hafal semuanya sampai 100. Ada yang 70%, ada yang 60 hadir, ada yang 50 sebagai bekalnya nanti dalam kehidupan. Dan kalau seumpama setelah kembali mereka yang belajar itu ada tugas untuk kultum, sudah ada bekal hadits sahih yang mereka sudah hafal. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk memudahkan bagi pembaca yang mau mengingat urutan hadis dengan mengingat huruf pertama dan kata pertama yang ada di dalam buku. Nah, sekarang coba kita lihat hadis halaman 28 yang diawali dengan kata al-wihdah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wihdatu khairun min jalisis su'. Hadis ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kalau di kitab Jami' Shaghirnya juz 2 halaman 197 baris ke-28. Jadi saya cantumkan di akhir hadisnya. Yang diriwayatkan rawahul Hakim wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Al-wihdatu khairun min jalisis su'. Artinya apa? Hidup menyendiri jauh lebih baik daripada kumpul bersama orang-orang yang tidak baik. Nah, ini masih tulisannya menyendiri jauh lebih baik. Saya dulu awal mula nulis itu sama Pak Haji Sukma, kita lagi safari satu subuh. Itu ada dibagi bukunya Ipo Santosa. Itu dibagi. Saya baca ada halaman yang tulisannya acak-acakan. Masa buku seperti ini? Dalam feeling saya begitu. Tapi terakhir saya baca, ternyata itu Ibu sengaja nulis itu acak-acakan. Apa motivasinya? Kadang orang banyak ragu menulis sebab tulisannya masih belum rapi, akhirnya tidak jadi nulis. Padahal masih ada kesempatan untuk revisi dan perbaikan. Jadi orang tidak jadi nulis itu karena takut. Gitu. Habis itu saya ingatlah, ini ilmu ini. Akhirnya mulai saya coba kumpulkan. Ya sebenarnya yang ada sekarang buku ini itu oret-oretan di Al-Muhajirin. Nah, Usorah juga sama di pojok situ. Saya belajar sama Rahmat dulu. Ya Rahmat ya di belakang. Sama siapa? Putranya Pak Haji Kodri. Belajar sebentar di situ. Baru belajar huruf jar saja. Huruf jarnya 9 min dari ila itu saja. Alhamdulillah sekarang sudah 151 halaman ya. Dan itu sudah dihafal oleh anak-anak kita ini, santri yang belajar ini 106 halaman dengan metodenya. Nah, jadi ini bagi para santri ke depannya kalau semangat belajar jangan ragu nulis. Walaupun masih tidak bagus, tetap tulis saja. Apa kata Ibu dalam bukunya? Ketika orang mengatakan buku ini gak bagus, poin pertama yang penulis dapat adalah bukunya sudah dibaca walaupun tidak bagus. Gitu.
daripada yang bagus tapi belum nulis. Dia sudah nulis belum bagus sudah dibaca orang. Maka ingat waktu dulu pertama kali kita mengadakan pelatihan tarjil bersaja, kan kita launchingnya di Al-Muhajirin pertama kali tahun 2015 atau 2016. Itu yang saya undang bisik-bisik di belakang, memang ahli tajwid. Dia bilang ini buku apaan, ini tipis-tipis jelek begini, ini mah buku biasa. Nah, saya langsung ingat kata ibu, oh benar juga nih. Nah, ini satu poin nih, walaupun begitu dia sudah baca, tinggal kita revisi. Baik, al-wihdatu khairun min jalisis su'. Kita menyendiri itu lebih baik daripada kumpul dengan kelompok orang-orang yang tidak baik. Ini kalau pilihan, mending sendirilah. Emang kenapa nggak gabung? Nggak kuat saya. Kalau gabung ke bawah. Enakan sendiri. Sendiri tapi pikir, sendiri tapi ibadah, sendiri tapi pergi ke masjid, daripada kumpul-kumpul, diajak kumpulnya itu di tempat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu maksudnya. Sendiri lebih baik daripada kumpul bersama orang-orang yang tidak baik. Kalau pilihannya itu, al-jalisus salih khairun minal wihdah. Nah, itu juga al-jalisus salih itu bukan salihun, dirubah harokatnya nanti. Ini cetakan pertama, mestinya salihah. Kenapa? Yang sudah belajar surah itu sudah mulai mengerti, karena as-salihah itu menjadi maf'ul dari al-jalis, karena al-jalis itu adalah sifat musyabbahah bismil fa'il yang membutuhkan maf'ul. Al-jalisus salihah, duduk bersama orang-orang yang salih, khairun minal wihdah, lebih baik daripada sendirian. Jadi kalau kumpul sama orang-orang yang soleh, orang yang baik, itu lebih bagus daripada sendiri saja. Merenung sendiri, tafakur boleh bagus, tapi selalu sendiri, tidak guyup, tidak bergabung, tidak berteman. Karena teman itu kalau baik bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Teman itu kalau berdoa, tidak cerita dia tentang dirinya berdoa, itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaib la yuraddu. Ada juga dalam hadis ini yang diawali dengan dhammah. Du'aul akhi itu doanya saudara kita, doa teman kita, doa rencang kita, doa kawan kita. Li akhihi, kepada siapa saja temannya, saudaranya, bidhahril ghaib, diam-diam, tidak cerita dia. Bangun tahajud dia ingat, ya Allah berikanlah kesehatan panjang umur untuk ibu A, ya Allah panjangkan umur bapak A. Itu diijabah oleh Allah, sangat diijabah, daripada doa yang pakai cerita dulu. Besok saya doakan ya di Mekah, saya doakan nanti di depan Ka'bah. Di foto juga ada tulisannya, ya Allah kabulkanlah setiap doa untuk saudara saya namanya Ivan Gunawan contoh. Ya, ditulis di situ. Nah, itu beda, kekuatan doanya beda. Apalagi datang ke panti asuhan Melati Mas, Pak, ini saya kirim makanan, minta doa. Ngirimnya 10 box, minta doa untuk 10 orang. Nah, itu agak lain, kelas doanya beda. Karena kita tahu mending kasih
dia diam-diam doa, ya Allah ini orang baik amat, ya Allah tambahkan rezekinya. Ada kemarin ngirim makanan, itu yang nganter saja telepon, yang nganter juga nggak begitu kenal. Begitu yang nganter sudah sampai, sudah menyerahkan, langsung diblokir nomornya. Nganter makanan banyak sekali buat santri, nggak tahu, saya juga tidak tahu siapa dia orangnya, cuma nyebut inisial tapi perasaan nggak kenal, tapi makanan sudah sampai. Rupanya ini orang mungkin tidak mau diketahui sama saya dan sama yang lainnya, sehingga dia hapus nomornya. Nah itu cepat dijawab. Nah doa, kalau orang berdoa untuk kita dan dia tidak menceritakan kepada kita, kita pun tidak tahu dia berdoa, itu sangat mustajabah. Artinya mungkin kita panjang umur ini dari doa teman kita, mungkin kita sehat selalu ini dari doa saudara kita, mungkin kita ini segar dan semangat pergi ibadah itu dari doa orang-orang yang peduli dengan kita. Jadi ingat bahwa orang yang baik kepada kita itu tidak selamanya menceritakan kebaikannya, maka kita baik sangka saja, baik sangka saja. Itu kehebatan doa kawan dan teman kita. Maka al-jalisus shalih khairun minal wahdah. Walaupun kita kelihatannya soleh nih, tapi soleh sendiri saja, kita diam aja, wirid, tasbih, nggak ada teman. Teman mau mendekat malah kita menghalangi, membatasi, menjauh, kurang bagus. Bagusnya itu udah berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau orang baik itu pasti baik, hatinya pasti baik, akhlaknya pasti baik, niatnya juga pasti baik. Begitu kita diumumkan, itu teman kita meninggal, ya Allah, diam-diam dia sholat wajib di rumahnya, kita tidak tahu. Diam-diam dia Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Diam-diam dia bacakan kita Al-Fatihah sampai. Selanjutnya wa imla'ul khairi khairun minas sukuti. Menampakkan kebaikan jauh lebih bagus daripada diam. Ada kesempatan kita menampakkan kebaikan, mensyiarkan sesuatu yang baik, jauh lebih baik daripada diam-diam. Nah, dia orang soleh, taat ya, diam aja. Diamnya bagaimana? Pokoknya datang senyap, silent. Selesai sholat ya pulang aja, sepi, no comment. Bagus, bagus. Jadi tidak banyak bicara, bagus. Tidak banyak bicara. Tetapi dibandingkan dengan menampakkan kebaikan, ya, sesekali dia bergabung, punya ide, punya usulan, dan punya gerakan, punya tindakan. Dan dia juga mau bergerak. Contoh apa? Kita ngadainnya sunatan masal. Ini namanya menampakkan kebaikan. Apalagi santunan, bagus. Apalagi galau dana untuk korban, bagus. Sama-sama bagus. Karena dia orang baik, diamnya saja baik. Tetapi kalau menampakkan kebaikan lagi, mensyiarkan, itu lebih bagus lagi. Karena manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kan Islam itu syiar, ada syiar, baca Quran disyiarkan, bahkan sampai sholat saja disyiarkan, sholat berjamaah, sholat Jumat. Artinya amalan yang memang ada perintah untuk
disyiarkan itu keutamaannya besar. Ya karena adzan banyak berkumandang, orang jadi ingat sholat. Pernah setahun di Cisauk, ya kan sudah tahu lah kita semua, ya ibu-ibu jamaah. Pernah setahun di sana. Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seven. Kenapa? Karena masyarakat itu fahamnya anti speaker. Jadi banyak keluarga yang tidak tahu waktu, nggak tahu waktu. Begitu pondok ada, kita azan pakai toa, oh warga ternyata merindukan itu. Ada pondok alhamdulillah, jadi tahu zuhur, tahu asar, tahu maghrib. Tadi nggak tahu, pokoknya diam-diam aja. Tapi kalau dangdutan terkencang katanya. Bahkan kita pernah disamper sama masyarakat, salah satu ya perwakilan remajanya, Pak Ustadz, di sini tidak pakai speaker keluar, jadi pakai speaker bawah saja. Saya paham karena fahamnya itu anti speaker yang disebut aspek. Ya, saya iya saja, tetapi kata warga terus saja Ustadz. Jadi ternyata memang masyarakat itu suka dengan syiar-syiar seperti itu. Kemudian tadi adzan, nah itu adzan Ibnu Hafid dari Pondok Jagung Timur, Ponjati, santri yang sudah kelas 2, adzan Mekah. Nah, itu syiar. Tambah bagus ya tambah enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syiar. Ustaz Muhammad itu kalau diam-diam aja sebagai qori, maka tidak banyak orang yang terinspirasi untuk belajar Al-Quran. Tapi karena beliau dicetak kasetnya banyak, maka orang jadi banyak dengar, banyak mau belajar. Hampir rata-rata qori Indonesia ini awal mula dari karena sering mendengar ngaji di setel di masjid-masjid. Itu namanya menampakkan kebaikan di antara contoh dari apa yang disampaikan dalam hadis ini. Lanjut, was-sukutu khairun min imla'ish syarri. Jelas diam itu lebih baik daripada hanya mampu menampilkan keburukan. Kalau hanya mampunya menampilkan keburukan, udah mending diam saja. Maka dalam sabda Rasul yang lain dikuatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik-baik. Jangan sumpah serapah, jangan menghina, jangan menfitnah, jangan mengadu domba sebagai orang yang mengaku beriman. Kalau tidak mampu, maka auliyasmut, diam sajalah. Kalau nggak bisa baik-baik, diam saja. Maka wasukutu khairun min imla'ish syarr. Diam itu lebih baik daripada menampakkan keburukan. Ada berapa jadi pesan dalam sabda Rasul? Pertama, kumpul bersama, menyendiri lebih baik daripada kumpul-kumpul dengan orang yang tidak baik. Yang kedua, duduk bersama orang yang soleh lebih baik daripada sendiri. Ketiga, menampakkan kebaikan jauh lebih baik daripada diam. Dan yang keempat, diam lebih baik daripada menampakkan keburukan. Atau kama qala
Maksudnya apa? Au kama qala itu. Au kama qala itu artinya kehati-hatian. Kalau orang baca hadis biasanya au kama qala. Barangkali yang kita baca itu ada kesalahannya. Apakah harokat, apakah kalimat, kita lepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan au kama qala, atau dengan hadis seperti yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah-istilah. Kalau baca ayat sering kita dengar al-ayah, kan gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Maksudnya apa ini? Nah, kata al-ayah itu maksudnya kalau ayatnya tidak sempurna dibaca, cantumkan di akhirnya al-ayah. Oh, ini penggalan ayat. Teruskan ayatnya nanti, sempurnakan ayatnya. Itu artinya. Maka kalau ayatnya sudah sempurna, jangan al-ayah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu saja. Jangan al-ayah. Karena ayatnya sudah sempurna. Tapi kalau belum sempurna, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, al-ayah, itu baru pas, sesuai. Jadi kalau hadis dibaca untuk antisipasi, ujungnya ditambah au kama qala, karena bisa saja kita salah baca, kita salah tulis. Maka sebagai adab di dalam orang belajar dan menyampaikan ilmu itu ada, tidak sembarangan kita menyalahkan pendapat orang lain, tidak sembarangan kita menyalahkan amalia orang lain. Itu dalam kitab-kitab fikih ada jawaban atau ungkapan ulama ketika ditanya, contoh, bagaimana hukumnya azan di dalam kubur? Ulama fikih kalau menjelaskan la aslalah, bahasanya harus la aslalah, tidak ditemukan asal muasalnya secara hukum atau secara dalilnya. Maka nanti itu muncul qiyas. Jadi hadza bid'ah, enggak begitu. Ulama itu enggak hadza bid'ah, enggak. Ulama itu hati-hati, teliti, karena semua sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua sumbernya dari Al-Quran. Hanya saja cara pandangnya yang berbeda, sebab Islam memang memberikan celah atau peluang berbeda. Kenapa harus berbeda? Ya memang Allah menghendaki perbedaan. Manusia kemampuannya beda-beda, daya tangkapnya beda-beda, ilmunya juga beda-beda. Maka tidak mungkin sama sedunia. Itulah sebabnya salafus saleh, kalau dikatakan ulama salaf itu, mereka sudah jelas berbeda. Ada yang berdiri sholat sedekah, ada yang lurus tangannya enggak sedekah, ada yang sedekahnya di pusat, ada yang di bawahnya lagi. Beda-beda. Mana yang salah? Tidak ada yang salah selama ada dasarnya. Jadi kalau bahkan yang tidak ditemukan oleh ulama dasar yang kuat, itu menjawab dengan la aslalah. Ini contoh. Baik, itulah salah satu hadis di dalam 100 hadis sahih ini terkait dengan mana yang terbaik dari dua keadaan sebagai pilihan kita. Intinya adalah yang lebih besar maslahat dan manfaatnya itu yang lebih baik. Yang lebih besar keutamaan dan kedudukannya itu yang lebih baik. Jika mampu kita mensyiarkan, maka syiarkan. Supaya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam sabda lain, Rasul menyatakan sebaik-baik manusia adalah
lebih bermanfaat atau yang paling bermanfaat dibandingkan dengan manusia lainnya. Hadis selanjutnya sebatas saya bacakan supaya tuntas satu halaman. Ithnani, tadi itu al-wahdah satu, yang kedua ithnani dua, itu maksudnya yu'ajjiluhum Allah fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Dari sahabat Abi Bakrah, Rasulullah bersabda, dua dosa yang kontan siksaannya, balasannya, adabnya. Pertama, dosa kezaliman, dan kedua, durhaka kepada ibu bapak. Itu memang nggak ada nanti, nggak di akhirat saja, cepat-cepat di dunia ya, balasannya. Maka kalau anak yang nampak durhaka kepada ibu bapaknya, itu kelihatan sekali ada perubahan dan seperti apa dalam perjalanannya. Tetapi yang tunduk, taat, patuh, soleh terhadap ibu bapaknya sesuai perintah Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah Allah untuk taat kepada Allah, tidak mensekutukannya, dan berbakti kepada ibu bapak. Itu kelihatan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Intinya satu, di santri terutama ya, pesannya bangunkan, takutnya nggak dengar, itu yang sebelahnya lain, bangunkan semua. Semalaman dia datang jam 12, tidur jam 1, bangun jam setengah 3. Jadi ngantuk sangat ya, bahasa manusia ngantuk sangat, cemana ya. Jadi intinya jangan durhaka saja sama orang tua. Mau hafal Qur'annya 1 juz, yang penting jangan durhaka, aman tuh, sukses. Tapi walaupun hafal 30 juz, durhaka sama orang tua, mau cari apa? Allah nggak suruh kita hafal Qur'an kok. Yang disuruh itu hafal secukupnya. Kalau mampu banyak, keutamaannya beda. Tapi kalau hafal saja, kata-katanya ke bapak ibu menyakitkan, waduh, alamat. Bapak ibu bau tanah, apa? Alamat tuh, nanti penyakitan. Ya. Udah mau mati juga, belum tentu bisa anaknya juga mati. Banyak contoh. Karena doa orang tua, hati-hati, doa orang tua itu seperti doa itu, seperti doa Nabi. Ya, ingat saya cerita. Dulu saya pingin suara bagus karena dengar kaset Muhammad, enggak bagus-bagus, semua saya coba. Apa aja, pisang rebus panas-panas turun, kata saudara. Sama aja nggak ada hasilnya. Disuruh ramuan segala macam, yang pahit, yang pedas. Guru nyuruh buat cabai ulang, nanti diembun itu minum. Saya coba, enggak juga. Terakhir itu karena enggak tahu bener apa enggak. Pas hari kurban, saya ikat itu daging. Pas sudah mau ditelan, ibu saya melarang. Apa tuh? Kenapa itu? Ini biar suara longgar, berat suara. Kata ibu saya, enggak ada keturunan yang suara bagus. Ngapain begitu-begitu? Nangis saya, pergi saya dari rumah ke pondok, masuk kamar asrama. Itu tiba-tiba datang ibu saya, dia peluk saya, maaf, saya salah ucap. Maksudnya itu saya khawatir dengan perbuatan itu nanti malah jadi sakit. Ibu doakan supaya kamu bisa, supaya bagus. Nah, jadi saya yakin bukan karena saya banyak belajar, bukan karena ramuan, tapi saya yakin doa tadi itu. Saya enggak melawan, cuma nangis pergi saja. Saya ingat itu. Jadi dari doa itu penting. Maka kalau merasa kesulitan dalam belajar, telepon saya kasih tahu, minta doa, cepat insya Allah. Yang kedua, al-baghyu. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Zalim. Ya bisa saja apa yang Allah timpakan ke bangsa kita ini pasti sebab kezaliman, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba, tetapi hamba yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Allah sudah tata alam baginya dirusak, ya udah ada akibatnya.
Hanya saja kita yang harus mengakui sebagai hamba bahwa kita ini banyak khilaf kepada Allah dalam menata alam yang Allah siapkan. Jadi dua yang dipercepat azabnya di dunia, pertama kezaliman, yang kedua durhaka kepada ayah ibu. Yang hadis terakhir ithnani yang diawali dengan kata dua juga. La yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat nanti. Qati'ur rahim, satu orang yang memutus tali hubungan silaturahimnya dengan saudaranya, wajah su, dan tetangga yang berkelakuan buruk. Orang yang memutus hubungan silaturahim dan tetangga yang menyakiti tetangganya itu tidak akan mendapatkan pandangan rahmat Allah kala fi yaumil qiyamah. Hadis riwayat At-Tailani an Anas radhiyallahu anhu, kitab Al-Jami' As-Shaghir. Itulah para jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, bagian daripada isi kita hadis sahih ya. Pada halaman 28 hadis ke-78 sampai 80. Sekali lagi, kitab hadis ini adalah hanya rumus untuk memudahkan mengingat urutan hadis kalau kita mau mencari, dan untuk memudahkan dalam kita menghafal. Kalau mau mencari hadisnya isnani berarti di akhir, kalau mau mencari hadisnya hamzah fathah a berarti di awal. Kandungan atau isi daripada buku ini beragam hadis yang dicantumkan, diantaranya yang dibacakan tadi. Itu saja, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri dengan doa kajian subuh kali ini. Monggo. Ada ini berapa dari ibu? Speakernya. Insyaallah nanti jam 8 sudah persiapan mulai acara seminar dan pembicara. Untuk dalam beberapa sudah ada di Hotel Amaris. Setelah datang dari Malaysia, dari bandara sampai Amaris jam 12. Insyaallah nanti pada waktunya akan bersama kita. Beliau adalah Syekh Nur Effendi, alumni Pakistan 8 tahun, Mekah 4 tahun. Jadi beliau sebenarnya sudah ahlinya, cuma santri-santrinya itu dikirim ke sini untuk belajar nahwu shorof. Bukan karena beliau tidak bisa, beliau pakarnya, tetapi beliau sibuk. Gitu. Ada yang mau nanya? Nggak ada Pak Ustaz. Nggak ada yang mau tanya ya? Tidak ada. Pak, ada yang mau tanya Pak? Ayah sing takon. Ayah sing takon. Nggak ada Pak Ustaz. Nggak ada. Baik, pulang ke Rangkas, mampir di Cayur, nampaknya sudah siap lontong sayur. Kita tutup dengan sama-sama bermunajat. Mudah-mudahan kumpul kita pagi ini menjadi ibadah dan menambah ilmu pengetahuan kita. Untuk hadis bukunya yang mau memiliki, silakan nanti ke Ustaz Imron ya, sebagai bagian distribusi buku untuk infaknya berapa buat cetak ulang nanti ke depan saja. Ada beberapa buku sih, ada akidah Ahlussunnah, ada ini ada tajwid, ada mushaf, ada sejarah juga ada. Insyaallah nanti akan terbit yang senandung sejarah untuk memudahkan mengingat perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan kaum
adalah kesulitan yang sangat besar. Ala hadhihi wa ala kulli yadin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang mengatur segala-galanya. Aturlah kehidupan kami dengan yang sebaik-baiknya fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau yang menetapkan segala-galanya. Tetapkan kami sebagai hamba-Hamba-Mu yang hidup dalam kebaikan dan mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kemudahan dalam setiap urusan. Saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, muslimin dan muslimat, berikanlah jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kami ilmu yang dengannya kami semakin dekat kepada Engkau. Jauhkan kami dari ilmu yang menjauhkan diri kami dari ibadah kepada Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan di mana tempat kami tinggal, dan berikanlah keberkahan di mana keluarga-keluarga kami tinggal. Jadikan keluarga kami sebagai pelita bagi kami, sebagai harapan bagi kami, dan jadikan mereka sebagai hamba-Mu yang taat kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Cukupkan rezekinya, sehatkan badannya, berikan yang terbaik untuk usahanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagi para santri, para pelajar, berikan ilmu yang bermanfaat serta kesiapan untuk berdakwah menjadi penerang bagi umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi santri nanti selesai